Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan melaksanakan presentasi problem space tugas besar yang berjudul GoGlass. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Saya Lucky Sarani Putri dengan NIM akhir 080. Saya Salsabila Hirliana Putri dengan NIM akhir 102. Saya Dita Hasna Gunawan dengan NIM akhir 104. Pertama, yaitu apa yang ingin dibuat. Kelompok kami akan membuat kacamata pintar bernama Google Glass, yang mampu menampilkan terjemahan real-time dalam bentuk subtitle langsung pada lensa menggunakan teknologi augmented reality (AR) dan artificial intelligence. Apa asumsi yang mendasarinya? Yaitu ada hambatan bahasa menjadi kendala utama dalam komunikasi global. Kedua, ada teknologi penerjemahan yang ada masih kurang praktis karena mengharuskan pengguna melihat layar perangkat lain. Kemudian ketiga, kombinasi AR dan AI dapat meningkatkan pengalaman komunikasi lintas bahasa tanpa mengganggu interaksi langsung. Apakah akan mencapai tujuan yang diharapkan? Jika berhasil dikembangkan dengan akurasi tinggi dan antarmuka yang nyaman, Google Glass berpotensi menjadi solusi efektif untuk komunikasi lintas bahasa, terutama bagi wisatawan, profesional, dan komunitas tunarungu. Kemudian, apakah ada masalah dengan produk yang sudah ada? Aplikasi penerjemah di smartphone mengharuskan pengguna untuk melihat layar dan bisa mengganggu komunikasi. Lalu, teknologi penerjemah saat ini masih sering mengalami keterlambatan atau kurang akurat dalam menangkap konteks percakapan. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, mengapa ada masalah tersebut? Yang pertama, penerjemah real-time membutuhkan pemrosesan cepat dan algoritma yang dapat memahami konteks secara akurat. Kedua, pengguna harus secara aktif mengoperasikan aplikasi penerjemah yang bisa mengurangi kenyamanan dalam komunikasi langsung. Lalu, mengapa ide yang bisa diajukan bisa berguna? Google Glass memungkinkan penerjemah tanpa gangguan melalui tampilan langsung di lensa kacamata, lalu handsfree dan lebih alami dibandingkan dengan pengguna smartphone, dan yang terakhir membantu tunarungu dengan menyediakan transkripsi percakapan secara langsung. Selanjutnya, bagaimana pengguna akan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari? Wisatawan bisa langsung memahami bahasa lokal saat berkomunikasi dengan produk setempat, lalu profesional dan akademisi dapat berinteraksi lebih mudah dalam lingkungan multibahasa tanpa memerlukan perangkat tambahan. Dan yang terakhir, komunitas tunarungu dapat membaca teks percakapan langsung tanpa perlu aplikasi terpisah. Lalu bagaimana cara produksi ini mendukung aktivitas pengguna? Yang pertama, mempermudah komunikasi dengan menampilkan terjemah secara langsung tanpa harus memegang atau mengoperasikan perangkat tambahan. Yang kedua, memberikan pengalaman komunikasi yang lebih alami dengan tetap mempertahankan kontak mata dan ekspresi wajah. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya, apakah benar-benar akan membantu mereka? Jika Google Glass mampu memberikan terjemahan yang akurat, responsif, dan tidak mengganggu pengalaman komunikasi, maka produk ini berpotensi besar untuk membantu berbagai kalangan dalam interaksi lintas bahasa. Selanjutnya, model konseptual Google Glass. Model interaksi apa yang digunakan oleh pengguna? Yang pertama ada berbicara. Pengguna berkomunikasi dengan orang lain dalam bahasa asing. Selanjutnya ada membaca, di mana pengguna melihat hasil terjemahan real-time langsung di lensa kacamata. Selanjutnya ada navigasi pasif, di mana pengguna tidak perlu memberikan input manual, sistem bekerja otomatis. Selanjutnya ada model konseptual Google Glass.
Gaya interaksi dari bagaimana sistem mendukungnya. Yang pertama ada berbasis suara di mana menggunakan speech to text atau STT untuk menangkap percakapan dan menerjemahkannya. Selanjutnya berbasis augmented reality atau AR yang dimana menampilkan teks terjemahan langsung di lensa tanpa mengganggu penglihatan utama. Selanjutnya ada berbasis AI dan NLP di mana menggunakan Natural Language Processing atau NLP untuk memahami konteks percakapan agar hasil terjemahan lebih akurat. Selanjutnya ada pembagian job test. Untuk Lukisaharani Putri ada UI design dan prototyping, lalu ada mendesain tampilan Google Glass di Figma, selanjutnya membuat elemen UI dan prototype interaktif, berkoordinasi dengan UX untuk memastikan desain sesuai kebutuhan pengguna. Selanjutnya ada Salsabila, di mana dia mengerjakan UX, research, dan user flow, lalu menentukan alur interaksi pengguna, mendesain skenario penggunaan Google Glass, lalu memberikan masukan ke UI agar desain lebih user friendly. Selanjutnya saya sendiri di Tahasna dengan mendokumentasi dan presentasi, lalu menyusun dokumentasi, desain, dan wireframe, menyiapkan bahan presentasi atau slide dan demo Figma, selanjutnya melakukan user testing dan memberikan feedback untuk revisi desain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.